wabarakatuh. Selamat sore teman Tangerang. Welcome back bersama Ngabuburit Vega Hotel dan Serpong. Nah, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol, tapi kayaknya segmen paling spesial banget. Kenapa? Karena di sini gue udah kedatangan narasumber yang luar biasa hebatnya. Dan di sini kita akan membahas mengenai peran CSR dalam pembangunan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi kota. Nah, kalau misalkan udah membahas sesuatu yang berbau penting banget, itu pasti ada narasumber yang akan lebih menjelaskan secara detail. Dan di sini aku udah bersama Pak Dadang, selamat sore, dan juga ada Bapak Efriansyah. Ya. Iya, ya mungkin nanti akan membantu menjelaskan ya Pak ya. Baik. Oke, gimana? Sehat kabar? Alhamdulillah sehat. Harus ya. sehat. Amin. Oke, ini untuk Pak Dadang dulu ya Pak. Kalau misalkan kita berbicara tentang pertumbuhan pembangunan wilayah, ya, seberapa penting peran CSR dalam sektor swasta dalam mendukung program pemerintah tersebut? Ya, makasih ya dapat kesempatan nih Pak Jem. Aduh, ketemu lagi dengan Pak Jem. Ya. Cuma di ruang yang berbeda nih, studio nih. Makasih Mbak Tiara. Ya, hari ini tentunya kami atas nama Kecamatan Kelapa II, terima kasih atas diundang nih. Hari ini bincang santai menjelang sore dan untuk maghrib, buka puasa, tentunya dalam pembahasan bagaimana kami ini merespon program CSR yang tentunya harapannya memang ada. Yang pertama gini, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang ini punya milik Perda CSR, di mana ketentuannya buat pengembang, pengusaha, wajib tuh berkontribusi, bersupport berbagai pembangunan karena peraturan daerahnya ada. Nah, kemudian turun ke segmen kecamatan sebagai aplikatif laksana. Kami di kecamatan tentunya sangat berharap banyak, karena begini, pembangunan ini kan unsurnya bukan hanya pemerintah dan masyarakat secara kecil disebutnya, tapi ada pemerintah, ada masyarakat dalam artian ada dunia usaha. Nah, ini yang paling penting. Di samping akademisi dalam hal pengembangannya. Nah, kehadiran pengusaha lewat CSR ini penting. Kenapa? Karena secara kalau berbuat masif nanti berbagai program itu bisa terwujud. Tentunya pemerintah punya anggaran, punya program. Ya dibilang terbatas tidak, tapi punya standar. Ketika untuk lebih percepatan atau lompatannya lebih jauh, jangkauannya tentunya kita butuh nih yang namanya pengusaha, pengembang yang support buat kita. Jadi pentingnya seperti itu. Oke. Untuk Bapak Efriansyah sendiri, Ya. PGOT ini kan sebenarnya punya program banyak Ya. sendiri kan. Bisa diceritakan nggak beberapa inisiatif CSR yang sudah berjalan dan dampaknya sendiri bagi masyarakat? Baik, terima kasih. Kalau kita ngomong masalah CSR ini, kalau kita perusahaan itu kita harus betul-betul hati-hati nih. Hati-hati kenapa? Karena kita tidak mau nanti program CSR yang kita lakukan itu hanya membuat orang berpikir bahwa ini cuma itu aja sih, yang membuat masyarakat jadi skeptis ya, bahwasanya ini cuma ya ajang untuk memperlihatkan diri saja kan gitu kan. Nah itu jadi sebetulnya programnya memang betul-betul harus matang nih, harus matang, tepat sasaran, programnya memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kan kepada organisasi internal kita dan juga kepada masyarakat sekitar yang di mana program tersebut berjalan. Nah, untuk itu sih sebetulnya kita sendiri sudah memiliki beberapa program CSR sih sebenarnya. Tapi ada yang masih rutin kita lakukan itu adalah yang pertama itu adalah santunan kepada anak yatim tuh. Ya, anak yatim di mana itu biasanya kita pindah-pindah ya, dan itu insya Allah kita akan lakukan setiap bulan ya, santunan anak yatim terutama kepada anak yatim yang berada di lingkup sebuah yayasan yang memang betul-betul mengkhususkan diri untuk mengelola untuk menjaga anak yatim tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah insya Allah ini juga akan menjadi program yang kontinu juga, bahwasanya kita sudah mulai dari bulan kemarin kita mempunyai satu kegiatan lagi untuk memperbaiki tempat-tempat ibadah ya, tempat-tempat ibadah.
Nah, yang pertama kemarin kita lakukan itu tempat ibadah yang kebetulan di dekat sini juga, ya. Ya, namun kita melihat bahwa tempat ibadah yang seperti apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan perbaikan, ya. Artinya sih sebenarnya memang tempat ibadah tersebut memerlukan bantuan dari kita, ya, dari fasilitas fisiknya dan kemudian barangkali dari kelengkapan kelengkapan sholat, kelengkapan ibadah ibadah yang memang betul-betul Ya. kurang. Jadi, nah, kita konsentrasi kepada tempat-tempat ibadah yang seperti itu. Dan kebetulan kita sudah mulai dari bulan kemarin. Ya, satu lagi yang kita lakukan itu adalah sebetulnya ini diawali bukan sebuah kesengajaan bahwasanya kita membuat sebuah CSR, tapi lebih kepada sih bisa dibilang sih sebetulnya community engagement, ya, community engagement di mana kita internal hotel ini memiliki fasilitas tempat ibadah juga tuh yang awalnya sih sebetulnya untuk fasilitas tamu-tamu yang menginap dan atau yang ngadain acara di sini nih, ya. Namun berkembang, kemudian kita selalu jaga fasilitas tersebut berkembang sehingga fasilitas tersebut justru dipakai juga oleh masyarakat umum di sekitar hotel kita, ya. Bukan hanya musola, tapi kita juga di sini membuat sebuah setiap minggu, setiap Jumat kita ada kegiatan itu ibadah sholat Jumat, Iya. ya, sehingga sholat Jumat tersebut bukan hanya dikhususkan untuk karyawan atau tamu yang menginap, tapi ternyata berjalannya dengan waktu ternyata masyarakat sekitar sini juga akhirnya mengikuti kegiatan tersebut, ya. Jadi menurut saya juga ini fasilitas yang kita awalnya jadikan sebagai bisa dibilang sih sebenarnya community engagement sehingga berkembang menjadi CSR juga, bentuknya menjadi CSR juga. Jadi dan dampaknya, kembali kepada pertanyaan tadi, dampaknya sangat positif sekali, ya, sangat positif sekali, bahwasanya masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar di mana kegiatan yang saya sebutkan tadi kita lakukan tersebut, mereka sangat mengapresiasi, ya, sangat mengapresiasi. Namun begitu sih sebetulnya apa yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga bahwasanya kegiatan tersebut memang harus continuously implemented, ya. Jadi harus memang betul-betul di apa dijaga keberlanjutannya. Benar. Jadi seperti itu, ya. Tapi kalau misalkan ada mungkin bisnis atau pengusaha yang ingin bergabung kan untuk mengembangkan di CSR ini, ada standar tertentu yang masih ada karakter dan lain sebagainya, syarat-syarat. Siapa yang mau jawabnya? Ya, jadi gini, sebenarnya bukan bergabung, berkontribusi. Ya. Jadi ketika daerah, wilayah, kami kecamatan lah, yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, salah satunya Kelapa II ini, ruang terbukanya cukup, karena memang ada peraturan ketentuan bahwa siap pengembang pengusaha itu berkontribusi dalam pemajuan daerahnya, Betul. di mana CSR ini tidak juga melulu hanya asumsi, ya kan? Oh, kalau CSR bantuannya uang. Ya, betul. Tidak juga program, misal tadi juga sampaikan Ya. sarana-sarana bantuan yang kegiatan keagamaan. Ada lagi yang terbaru yang kami dapat juga dari Vega. Beliau memfasilitasi kami dengan membuka pojok UMKM. Nah, Ya. UMKM ini salah satu rumah pemberdayaan masyarakat, program Pak Bupati Tangerang nih dengan Ibu Wakil Bupati dan pusat juga sama. Bagaimana pemberdayaan masyarakat lihat usaha mikro ini hidup. Nanti begitu itu muncul, beliau ngebaca nih, kita ketemu, silaturahmi, komunikasi, saling berkunjung, Ya. terus kita diskusi, ternyata ada spot yang lain bisa kita gunakan. Produk-produk masyarakat lokal dalam bentuk makanan ringan, snack lah, bisa dipasarkan, dipromosikan di Vega ini. Nah, Betul. pas kan sudah launching, saat musrembang. Itu jadi untuk ruangnya sangat besar sekali. Artinya, dan bahkan ini pelopor, Vega ini pelopor yang membuka ruang yang sangat terbuka untuk kami di kecamatan. Bahkan pelaku usahanya diundang kemari belum lama ini. Betul. Ini kan satu yang, maaf ya, jarang-jarang katanya pihak manajemen hotel ini membuka terbuka, datang-datang dari masyarakat, datang diberi ruang untuk diskusi, kemudian produknya ditampilkan sehingga ada gambar bahwa oh, produk ini nyata luar biasa juga. Nah, ini kalau yang lebih biasanya atau luar biasanya beliau yang lebih tahu nih. Kayak tentang apa yang paling kami tawarkan. Tapi dulu, jangan dijawab dulu. Baik. Ya, karena kita masih bakal berbincang-bincang nih sama Pak Camat, Bapak Dua dan juga Bapak Ya. JM ya. Yang
Yang pasti teman Tangerang jangan kemana-mana karena kita bakal belajar soal yang satu ini. Balik lagi bersama kolaborator Vega Tragedi Serpong nih. Tadi tuh udah lagi seru banget ngobrol. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijawab sama Pak Friansa ya. Selain bantuan sosial, CSR juga bisa dalam bentuk pemberdayaan ekonomi. Ya. Apa program yang dijalankan Vega Hotel untuk mendukung UMKM dan tenaga? Oke, tadi barusan disinggung sedikit oleh Pak Camat Betul. mengenai kerjasama antara Vega Hotel dan dan sebetulnya bukan UMKM Kecamatan dengan kecamatan. Oh oke ya. Ya. untuk UMKM. Ya, kerjasama antara Vega Hotel dan pemerintah daerah yaitu kecamatan dalam memperdayakan UMKM. Nah, Oke. gitu ya, memberdayakan UMKM. Eh, jadi selain itu sih sebetulnya kalau dilihat secara tidak langsung sebetulnya di balik UMKM ini sebetulnya banyak itu nih, banyak masyarakat yang berada di balik ini karena produknya UMKM itu sendiri sih sebetulnya banyak, Betul. ya kan? Iya. Nah, jadi pada saat kita coba memperdayakan UMKM, artinya sih sebenarnya kita berusaha untuk membantu banyak orang di belakang, ya, berusaha seperti itu. Ya, walaupun sih sebetulnya langkah yang kita ambil ini baru langkah pertama mungkin barangkali. Kita akan menemukan barangkali obstacle banyak sekali ya. Ya, tinggal sebetulnya seberapa konsisten kita akan tetap maju untuk kalau istilahnya itu breaking the stone ya, supaya kita tetap bisa melalui semua obstacle sehingga kita tuh bisa memang betul-betul bisa memajukan UMKM terusus untuk UMKM di daerah Kecamatan Kelapa II ini. Jadi seperti itu. Dan kemudian kalau tadi pertanyaannya untuk itu ya apa? Dengan mendukung untuk tenaga kerja lokal ya, tenaga kerja lokal, dan ini sih sebetulnya kita sudah bicarakan juga dengan Pak Camat ya mengenai salah satu program kita untuk melakukan pelatihan ya, pelatihan seperti apa ya, sesuai dengan expertise kita di bidang perhotelan, kepariwisataan perhotelan. Maka saya sudah bicara juga dengan Pak Camat dan beberapa teman-teman yang lainnya bahwasanya saya sangat tertarik untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak di lingkungan kecamatan kita ini terkhusus mengenai praktek kepariwisataan perhotelan. Jadi seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena begini, kita tahu bahwasanya hotel-hotel itu berkembang terus tuh, Betul. ya kan? Selalu bertambah, kita lihat hotel baru ya gitu ya Pak ya. Bahkan di kecamatan kita sendiri Banyak itu sekali. sebetulnya banyak sekali, ya. Bukan hanya hotel-hotel kecil, tapi hotel dari Besar. bintang 1 sampai bintang 5 tuh 5. ada semua tuh di sini nih. Jadi saya melihat bahwa ini hotel sih sebetulnya butuh tenaga kerja, kan gitu kan? Butuh tenaga kerja. Tapi tenaga kerja yang seperti apa? Tenaga kerja yang yang siap bisa Iya. dipakai dan paham apa yang harus mereka lakukan pada saat mereka di hire oleh hotel-hotel Oke. tersebut, ya. Nah, untuk mendapatkan tenaga kerja yang seperti itu agak sulit. Agak sulit karena apa? Karena tidak semua tenaga kerja yang jujur bilang tidak semua tenaga kerja yang mempunyai sertifikat itu atau ijazah tersebut siap untuk berada di itu area kerja sih Iya. sebetulnya, ya. Nah, tugas saya berpikir bahwasanya untuk lebih membina mereka untuk memastikan bahwasanya mereka memang betul-betul siap untuk berada di area kerja. Nah, jadi seperti itu sih sebetulnya kolaborasi yang akan kita lakukan nanti ke depannya dengan pemerintah Siap. daerah khususnya kecamatan. Jadi seperti itu. Pak Dadang ya, Siap. Pak ya. Untuk program CSR sendiri bisa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas anak muda itu dengan bagaimana? Ya, tadi sudah diberi ruang sama Pak JM bahwa salah satu pelatihan ini diperlukan. Betul. Jangan sampai gini, banyak peluang kerja di area di Tangerang, khusus lagi wilayah kami di Kecamatan Kelapa II lah. Tapi yang isinya dari mana-mana. Ya. Bukan Betul. karena nggak punya kesempatan. Satu, informasi.
ruangnya nggak dibuka. Nah, kalau ini udah ruang dibuka, informasi disiapkan dari Vega, lebih mempersiapkan lagi tenaga pelatihannya. Hari ini kan betul kata beliau, hotel ini banyak sekali di kita. Dan saya pikir perlu tenaga terampil, satu milik sertifikasi. Tapi bukan hanya sertifikasi kan, prakteknya yang paling penting tuh. Nah, Betul. hari ini ruang prakteknya disiapkan nih rencana ke depan kami di kecamatan Ya. kemarin bersepakat membuat ruang itu pelatihan-pelatihan. Sehingga kalaupun ada tenaga terampil yang bagus, teman-teman remaja lah atau pemuda yang memang ingin mengembangkan awasannya, bekerjanya di perhotelan, Ya. dibikin ruang. Bahkan bukan cuma buat Pega, beliau-beliau bukan buat Pega, buat yang ada di sininya Iya, kesempatan itu. iya, betul. Saya itu. Jadi itu yang bikin kenapa kami anggap ini justru malah kesempatan yang jarang ya. Walaupun Pak JM kami punya Dinas Tenaga Kerja nih Iya, yang juga membuat pelatihan-pelatihan. Barangkali mungkin ke depan bisa juga ide kolaboratif betul. ya Betul, dengan betul. program ketenaga kerjaan Iya. Pak Adisnaker nanti. Iya, betul, betul. Oke. Tapi ini ada tantangan terberatnya nggak sih yang menjalankan selama berjalannya program ini ya? Biasanya kan suka ada tantangan, ini ada pro kontranya gitu pastinya. Dan apa yang dirasa masyarakat tuh merasakan banget ini dampak itu positif Hmm. dari mulai tantangan serta manfaat yang diterima sama masyarakat sendiri. Ya, jadi begini, kalau kita berbicara tantangan pasti ada. Betul. Ya, memulai pun kita sudah diberikan tantangan mengenai, kita punya dana cukup nggak sih? Kayak gitu kan, kan gitu ya. Betul. Dana cukup nggak sih? Karena begini, kalau misalnya kita ngomong, kita nggak usah ngomong yang lain dulu deh. Kalau pada saat kita melakukan sesuatu, pendanaan cukup nggak? Karena kalau dananya nanggung, jadinya juga nggak bagus Nggak kan gitu bagus, kan. ya. Nah, itu dulu tuh yang kita pastikan. Namun setelah itu apa? Setelah itu programnya apa nih? Programnya tepat sasaran nggak nih? Jangan sampai nanti sih sebetulnya kita cuma sekedar apa ya? Sekedar sebuah pencitraan saja Iya. nih gitu ya. Tapi setelah kita lakukan tersebut sebetulnya manfaat untuk masyarakat tidak ada dan kemudian tidak ada keberlanjutan. Nah, itu ya, itu yang penting kan gitu kan. Jadi bagaimana caranya kita membuat sebuah program yang memang betul-betul mempunyai keberlanjutan yang jangka panjang sehingga masyarakat jadi percaya kepada kita bahwasanya oh ya CSR-nya serius nih kan Serius. gitu kan. Jadi gitu, bukan hanya pencitraan sehingga masyarakat yang apa ya pola pikirnya bahwasanya melihat CSR itu cukup skeptis bahwasanya ini cuma pencitraan. Lama kelamaan itu kan mungkin barangkali bisa itu ya, bisa apa bisa tergerus lah Terus, ya, ya. tergerus dan tergantikan dengan rasa percaya masyarakat terhadap kita yang memang betul-betul mempunyai komitmen untuk di bidang CSR ini. Jadi seperti itu. Kemudian apalagi sih sebetulnya setelah itu sih menurut saya bagaimana caranya kita membuat masyarakat tersebut melibatkan mereka dalam program CSR tersebut ya, melibatkan mereka dan kemudian setelah itu yang paling penting setelah terlaksana adalah kita harus memastikan bahwasanya apa yang kita laksanakan tersebut memang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan yang di awal tadi yang saya sebutkan bahwasanya programnya memang tepat sasaran ya. Nah, kemudian setelah itu yang paling penting itu adalah setelah program ini berjalan adalah dijaga keberlanjutannya. Jadi menurut saya seperti itu. Mungkin dari Pak Camat ada yang mau ditambahkan? Iya. Dedang boleh nanti sebentar ditambahinnya, tarik nafas dulu ya. Jangan keluar-keluar, nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Balik lagi bersama Ngabuburit Pegangan LPD Serpong. Makin seru dan satu keruannya ya. Tadi mohon maaf ya Pak, Ya. ini potong karena ada Ambil yang nafas, mau- iklan lewat. Baiklah, boleh dari Pak Dadang sendiri gimana mengenai tadi ya manfaat yang dirasakan serta tantangan besar. Oke, kalau manfaat sudah pasti, saya nggak bakalan cerita. Iya betul. Cuma begitu tantangan ini kan betul tadi Pak Jim bilang bahwa perlu ada meyakinkan. Jangan sampai ini modus Pak. Iya, betul. Dibilang modus. Kalau anak-anak sekarang bilang PHP. HP Nah, Iya, betul. benar. Nah ini banyak kan bikin live cuma sesaat seremoni. Nah ini kan yang menjadi PR kami misalnya ke Iya. masyarakat. Padahal kita lagi bener-beneran nih.
benar. Kata orang Tangerang bebeneran. Iya. Beneran. Nah, ini mungkin salah satunya tadi kita kan punya komunitas-komunitas pembinaan ya, anak muda dari mulai misal kita punya Karang Taruna, ada teman-teman di KNPI, ada Pramuka, ada Paskibra, juga ada ormas kemudian yang lainnya yang saya pikir kita bisa duduk bareng. Nah, kami coba konsepnya ke sana. Mereka pasti punya ketua koordinator dan sebagainya yang pasti ingin memberdayakan anggotanya untuk peningkatan kompetensi, Iya. kemudian kemampuan, keterampilan, yang ujung-ujungnya ada lowongan pekerjaan kan. Ya. Nah, kalau saya pikir ini alurnya sudah kita buat, kita membangun komunikasi, meyakinkan bahwa memang ini ada kesempatan, juga termasuk juga angkatan kerja, Pak. Iya. Kita punya banyak SMK di sini. Betul. SMK, SMA yang mungkin ketika dia lulus belum berkesempatan melanjutkan. Iya. Misal biayalah alasannya. Atau mungkin dia hobinya memang lebih bekerja. Nah, ada ruang ini. Yang saya bilang tadi, saya singgung di Snaker tadi, Pak. Betul. Mungkin di Snaker punya program kepelatihan, sertifikasi. Nah, itu satu penguatnya tuh. Ada sertifikatnya dari Snaker. Iya. Prakteknya ada pega yang betul-betul Betul. simulasi praktek. Betul. Bukannya cuma tadi Betul. pertemuan seminar, tapi praktek langsung. Kalau perlu nggak pulang-pulang sini, Pak. Ya kan? Untuk Iya. pelatihan tadi misalnya di Iya. luar ya tadi produk pengembangan UMKM tadi ya. Betul. Nah, ini juga mungkin salah satu yang menjadi daya tawar kita untuk meyakinkan masyarakat. Dan saya yakin mereka pasti yakin. Kenapa? Karena ruang kita siapkan. Jadi kalau itu sudah ada, saya yakin tawaran dari manajemen Vega Hotel ini bisa jadi pelopor dan inisiator. Iya. Tapi kalau misalkan berbicara mengenai tawar-tawar kan kedepannya pasti otomatis akan ada program baru di luar tadi yang sudah Oke. dijelaskan. Kalau misalkan dari Pak Triasa sendiri sudah ada planning program baru apa nih tentang CSR ini sendiri? Oke, kalau secara apa kalau sekarang ini sih sebetulnya apa yang sedang kita lakukan sebetulnya belum ada ya. Namun ke depan perencanaan visi ya sempat kemarin beberapa waktu yang lalu juga kita coba ngobrol juga dengan Pak Camat bahwasanya ide-ide kita tuh sebetulnya banyak kan gitu kan. Ide-ide kita sebetulnya banyak, salah satunya misalnya bisa nggak kira-kira kalau seandainya kita itu menjadi apa berkolaborasi dengan apa pemerintah daerah khususnya kecamatan itu mengenai Olahraga. Bukan. olahraga Olahraga ya, gitu. mengenai Pembinaan. olahraga, pembinaan apa tuh? Bola misalnya. Iya, pembinaan atlet-atlet Atlet. muda ya. Karena kita tahu bahwasanya sekarang kalau kita ngomong masalah sepak bola, wah semua orang suka kan gitu kan. Laki-laki, perempuan semua suka. Dan kita tahu bahwasanya di daerah Kecamatan Kelapa Dua ini mulai bertumbuh bibit-bibit pemain sepak bola yang bagus kan gitu kan. Nah, salah satunya saya melihat bahwasanya sepertinya kita bisa berkolaborasi di luar daripada ekspertis kita. Iya. Ya mungkin barangkali Bisa kita hotel. mungkin kita sudah bisa mulai berkolaborasi ke arah jangan yang ekspertis tapi hobi kita apa sih? Hobi. Ya kan? Passion kita apa sih? Misalnya kita passion kita seperti saya, mungkin passion saya ngelihat anak-anak kecil olahraga mungkin barangkali seperti itu kan. Nah, itu kita coba kolaborasikan. Dan sebetulnya itu sudah kita lakukan juga dengan Pak Camat kemarin, namun memang karena ini terkendala bulan puasa ya sepertinya ya Nahan dulu. Habis lebaran ya. Habis lebaran baru kita programnya kita kebut lagi kan. Jadi seperti itu. Berarti mungkin sekarang kayak cuma masih planningnya, terus kegiatannya bakal gimana Siap. Iya. Jalankannya setelah lebaran. Iya, betul seperti itu. Baik nih, untuk Pak Daryl sendiri, Pak Camat, apa harapan pemerintah kecamatan terhadap dunia usaha, khususnya hotel dan bisnis perhotelan dalam mendukung pembangunan kita? Ya, tadi sudah saya katakan berapa kali, Vega satu pelopor untuk mulai berkolaborasi dengan kami. Kemudian harapan secara umum dunia usaha pastinya buka ruang juga seperti Vega. Berikan kesempatan, pemberdayaan, karena ke depan ini peluang itu selalu ada, hanya tadi ketika tidak dibuka ya nggak akan ada kesempatan. Ya, betul. Nah, ini yang kita butuhkan dari daerah, khususnya di kecamatan, di kelurahan, sehingga jangan sampai masyarakat ini jadi penonton di tempatnya sendiri. Padahal potensi banyak kan nggak ada yang potensi karena nggak dibuka.
tapi dibuatkan secara ketentuan, sertifikasi, potensinya ada dengan ketentuan-ketentuan. Saya pikir juga nggak kalah saing, bahkan lebih efektif, nggak jauh-jauh kan eh, apa mobilisasi mereka dengan cepat. Dan saya pikir akan lebih semangat karena mereka juga punya merasa kesempatan di tempatnya sendiri. Tetapi bukan juga yang lain tidak boleh. Tetap justru daya saing itu harus ada. Betul. Sebagai pengungkit yang lokalnya nih, jangan sampai dikasih kesempatan, yang lain enggak, ya nggak boleh juga. Ini kan NKRI ya. Tetapi diberi kesempatan dengan daya saing, kemampuan, kompetensi tadi. Nah ini yang kita ajak untuk jadi kompetitor. Jadi Ya. harusnya itu. Dan dunia usaha saya pikir, saya yakin asal ada yang mulai saja. Dan beliau udah mulai nih. Pasti insya Allah yang lain juga pasti Ya. ikutan. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Nah, untuk Pak Camat dan Pak GM ya, bagaimana masyarakat bisa ikut serta atau mendukung program-program besar ini sendiri supaya manfaat bisa terjangkau semakin luas? Siapa dulu? Oh ya, saya. Yang jelas salah satu publikasi. Ya, Ya, pasti. betul. Hari ini sebenarnya kalau ini besok ditayangkan juga orang pada dengar nih. Nah, Iya. iya. Cuma besok langsung nagih, Pak Camat, Pak JM, kapan programnya kan gitu. Yang kita itu Iya, ya. tapi salah satu publikasi itu penting karena era digital, ya kan, udah bukan 4.0, 5.0, ya kan, sosial media digunakan Iya, sebagai. Saya betul. pikir ini suatu yang harus kita lakukan dengan publikasi informasi tadi. Yakin dalam waktu sesingkat-singkatnya akan tersampaikan dan pasti menunjukkan sebuah pertanyaan kepenasaran. Nah, Iya. itulah kesempatan kita untuk memberi Iya. nunggu mereka untuk merespon itu. Iya, betul. Betul. Kalau dari saya sih sebetulnya masyarakat itu butuh bukti sih sebetulnya. Ya kan, butuh bukti. Mereka mau ngelihat dulu nih, mana sih program yang sudah berjalan, mana sih hasilnya kan gitu kan. Kalau menurut saya sih sebetulnya kita bisa listing banyak program karena yang namanya social program itu sih sebenarnya bagi saya sih tidak ada ruang batasan. Ya. Ya kan, tidak ada ruang batasan. Kita yang penting adalah seberapa jauh kita bisa berinovasi dan berkreasi aja. Namun begitu sih sebetulnya apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berjalan lebih lama adalah kita harus harus itu tuh harus apa harus membuat masyarakat percaya dengan kita ya percaya Ya, dengan meyakinkan. kita ya percaya yakin bahwasanya kalau kalau Pak Camat udah ngomong ini pasti berhasil nih kan ya masyarakat harus ngomong Bukan seperti saya, itu. Pak JM. Ya kan? Jadi gitu itu apa yang harus kita lakukan. Nah gimana caranya kita sudah punya program UMKM ini kita harus fokuskan bahwasanya ini harus berhasil dulu nih ya ini harus berhasil dulu bahwasanya kita memang menghadapi obstacle bahwasanya wah ada aja tuh yang tidak terpikirkan masalah-masalah namun sikap kita harus bisa harus bisa apa ya menjadikan hal-hal tersebut menjadi grooming proses kita supaya kita bisa bertumbuh. Jadi seperti itu. Dan kalau ini berada di titik di mana kita berhasil, maka di sanalah masyarakat akan percaya dengan kita, percaya dengan apa yang akan kita sampaikan ke depannya. Jadi seperti itu. Sehingga apapun program kita, insya Allah akan berjalan lancar. Jadi seperti itu. Ya. Wah, ini seru banget obrolannya ya. Tapi karena keterbatasan waktu juga, tapi ini udah menjawab semuanya ya. Jadi mungkin buat teman-teman Tangerang nih yang lagi bingung, gak usah bingung-bingung, masih bertanya-tanya tentang program CSR, kalian dengerin aja untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Semoga bisa menjadikan peluang buat teman-teman juga ya pastinya ikutan di Kelapa 2. Kelapa 2. Ya nggak bersih hanya Tangerang, bebas lah gitu ya. Kita bersih ruang kan. Iya benar. NKRI. Iya. Benar banget. Kita udah belajar banyak mengenai CSR bukan sekedar kegiatan sosial di Tangerang, tapi juga strategi nyata untuk membangun komunitas dan ekonomi lokal. Oke, terima kasih banyak Pak Dadang. Sama-sama Mbak Tiara. Sama-sama. Teman Tangerang, terima kasih telah menyaksikan semuanya sampai akhir. Sampai jumpa di episode kalau bergulir selanjutnya. Bye bye.